hidup yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, anugerahkan kepada kami Roh Kudus, roh hikmat, roh pengetahuan, supaya kami mengerti kehendak Allah dan kami akan hidup dan hidup kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus berada di dalam 3 area saja. Dan area itu yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah kerja, dan yang ketiga adalah gereja. Kenapa kita harus ada di dalam keluarga? Karena keluarga itu adalah lembaga inti yang Allah ciptakan. Itulah sebabnya harus menjaga ketahanan keluarga kita. Amin. Harus menjaga keutuhan keluarga. Jangan biarkan apapun menghancurkan keluargamu. Nah, biasanya keluarga itu hancur karena terkadang anggota keluarga itu sendiri tidak mencari kepentingan keluarganya, tetapi mencari kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya sang ayah mencari kesenangannya, sang mama mencari kesenangannya, sang anak mencari kesenangannya, dan akhirnya di dalam rumah bukanlah tempat yang baik buat mereka. Mereka cari di luar. Jadi kalau kita sebagai anggota keluarga, baiklah suami melakukan apa yang terpenting untuk keluarganya, dan juga seorang istri harus melakukan apa yang baik untuk keluarganya dan juga anak-anaknya. Jadi kita harus menjaga keutuhan keluarga kita. Amin. Kalau keluarga kita sudah mulai kelihatan renggang, kemudian yang berikut tempat kerja. Nah, tempat kerja ini juga adalah area yang dimana kita manusia ciptaan Allah juga harus ada di situ. Alkitab bilang di dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Yang ketiga tadi gereja. Kita juga harus ada di gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah keluarga Allah. Kalau kita tidak ada di 3 area ini dalam hidup kita, maka kita akan jadi bermasalah. Dan kalau kita ada di lebih dari 3 ini, kita juga akan bermasalah. Kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-50. Saya baca buat kita, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Alkitabnya. Dikatakan di sini Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya atau kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Ayat 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ayat 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana ada 3 area yang saya sebut tadi, keluarga, tempat kerja, bahkan gereja. Nah, yang saya mau bagikan ini sekarang adalah gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan gereja itu adalah keluarga Allah. Khotbah saya hari ini, hiduplah sebagai keluarga Allah. Dalam konteks cerita ini tadi kita melihat bagaimana Yesus sedang menunjukkan sikap untuk tidak mengakui bahwa ibunya itu ada di luar dan saudaranya itu ada sedang datang. Dan dia katakan, "Siapa ibuku? Siapa keluargaku?" Dan dia tunjuk kepada murid-murid yang mendengar dia dan katakan, "Inilah saudaraku laki-laki, ini saudaraku perempuan." Hiduplah sebagai keluarga Allah itu adalah orang yang hidup menaruh kepercayaan dan hidupnya kepada kerajaan Allah. Orang yang menaruh hidup dan kepercayaannya kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Yaitu orang yang hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan dunia ini, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kesenangannya. Kenapa? Karena memang
memang dia warga kerajaan Allah yang sedang tinggal di dunia. Jadi orang yang demikian, yang mau menjaga keutuhan keluarganya sebagai anggota kerajaan Allah, dia hidup di dunia untuk menyenangkan keluarganya yang ada di sorga, yaitu Bapaknya, yaitu Tuhan. Bagaimanakah kita harus hidup sebagai keluarga Allah? Yang pertama ini, yaitu orang yang menaruh hidup dan percaya kepada Allah, bukan kepada duniawi. Kemudian yang berikut, bagaimanakah kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu orang yang menjadikan dirinya murid Yesus. Waktu orang menyampaikan kepada Yesus dan berkata, lihat ibumu dan saudaramu ada di luar. Yesus katakan, siapa ibuku? Mungkin begitu mukanya Yesus. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lihat, inilah saudaraku ini. Yesus menunjukkan saudaraku atau keluargaku adalah orang yang mendengar dia, orang mendengar Tuhan. Yesus mau menjelaskan tentang keluarga kerajaan Allah, keluarga di sorga, yaitu orang yang menaruh perhatiannya kepada pengajaran Tuhan, menaruh pikirannya kepada apa yang Allah katakan, menjadikan dirinya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid itu kan berarti mendengar apa kata gurunya. Gurunya ngomong, dia pun ngomong. Kalau begitu itu bukan murid itu. Itu sebenarnya dia hanya ada di kelas, tetapi bukan murid. Nah, menjadi keluarga Allah, Yesus katakan ini keluargaku, yaitu yang menjadi muridnya, yang memberi perhatian, yang mendengar perkataan Tuhan. Itulah keluarga. Dan yang ketiga, bagaimanakah kita harus hidup sebagai keluarga Allah? Di ayat 50 dalam pemberitaan firman Tuhan ini dia katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dengan jelas katakan yang menjadi keluargaku, ya, atau menjadi keluarga kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa.